Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu taman dari taman-taman surga dunia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berbarokah, yang menambah keimanan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, menumbuhkan amal saleh pada diri kita, dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama salah satu tema yang sangat penting, yaitu kemilau indah akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Apa pentingnya? Halaman 8 bisa dibaca. Ada beberapa faktor kenapa pembahasan ini sangat penting dan sangat menarik untuk kita kaji bersama. Pertama adalah karena kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau adalah salah seorang ulama yang besar, salah satu ulama panutan, salah satu imam dari imam madhab 4 yang insyaallah beliau masuk dalam hadis Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris dari para nabi. Ya, nama Imam Syafi'i rahimahullah sangat harum, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di negeri kita yang notabene banyak mayoritas penduduknya mengaku bermadhab Syafi'i, sangat mencintai Imam Syafi'i. Oleh karenanya menjelaskan bagaimana akidah beliau, bagaimana prinsip-prinsip beragama beliau, ini sangat penting, ya, agar kita bisa meniru al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, agar kita bisa mengikuti jejak al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, kenapa kita penting membahas masalah ini adalah untuk meluruskan klaim sebagian kalangan yang mengaku mengikuti al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah fikih. Tapi sayang, seribu sayang, mereka tidak mengikuti al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah yang jauh lebih penting daripada fikih, yaitu masalah akidah, masalah pondasi beragama. Oleh karenanya al-Imam As-San'ani rahimahullah pernah mengatakan, tidak pantas kita mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi kita enggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah usul, itu pondasi-pondasi agama, masalah-masalah akidah. Kenapa? Karena masalah akidah jauh lebih penting daripada masalah fikih. Makanya perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih seringkali ditoleransi, namun tidak dalam masalah dalam masalah akidah. Oleh karenanya
ayyuhal ikhwah, ini perlu diluruskan. Ya. Jangan sampai kita mengaku mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah fikih tapi nggak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah, karena ini sebuah kontradiksi. Ya. Yang seakan-akan Imam Syafi'i jago dalam masalah fikih tapi dalam masalah akidah nggak jago sehingga nggak diikuti. Ya. Kalau kita betul-betul cinta kepada Imam Syafi'i rahimahullah, maka ikuti Imam Syafi'i bukan hanya dalam masalah fikih saja, tapi juga dalam masalah akidah juga. Ya. Yang ketiga, banyak orang menganggap bahwasanya akidah salaf as-salih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya dicetuskan oleh ulama-ulama semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, atau Al-Albani atau Ibnu Baz. Ya, padahal dalam masalah-masalah akidah itu semua ulama tidak ada perbedaan. Ya, ada perbedaan dalam masalah fikih. Ya. Tapi dalam masalah-masalah akidah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama Salafus Saleh, mereka satu dalam akidah. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Tidak ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam pokok-pokok masalah akidah. Ya, semuanya sama. Baik, yang keempat, sekalipun banyak buah karya dan tulisan tentang Imam Syafi'i dan seluk-beluk beliau, banyak Pak, ada ratusan buku yang ditulis tentang biografi Imam Syafi'i, kehidupan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, banyak. Ya, dan yang paling bagus, kitab yang paling bagus adalah buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Manaqibus Syafi'i, 2 jilid tebal. Ini buku yang paling komplit tentang biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, dan buku yang paling otentik karena disampaikan dengan sanad. Ya. Dan dipuji oleh para ulama, Manaqibu Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi banyak buku-buku tentang Imam Syafi'i dalam masalah biografi, tapi masih jarang buku-buku tentang Imam Syafi'i dalam masalah akidah beliau, dalam masalah prinsip-prinsip beragama beliau. Padahal ini jauh lebih penting ketimbang cuma sekedar biografi, cuma sekedar sirah, cerita tentang kehidupan beliau. Ya, maka menulis atau membahas tentang bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini sangat penting sekali, ya, di tengah masyarakat, terlebih di zaman kita sekarang, di mana ya banyak masyarakat yang mengaku bermadhab Syafi'i, tapi fakta di lapangan ya mereka jauh dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perumpamaan mereka seperti kata penyair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku ya punya hubungan spesial dengan Laila, namun Laila tidak mengakuinya. Betapa banyak orang mengaku dia adalah pengikut Imam Syafi'i, tapi ternyata Imam Syafi'i nggak mengakuinya karena jauh. Imam Syafi'i ke barat, dianya ke timur. Nah, yang kelima, di antara pentingnya pembahasan ini adalah untuk membantu saudara-saudara kami, para dai, para penuntut ilmu, ketika nanti berdakwah di masyarakat dan ingin menukil ucapan Imam Syafi'i kepada mereka, ya, dengan adanya buku ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan ucapan Imam Syafi'i. Karena terus terang masih banyak di antara kita ini yang
belum tahu ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jarang kita tahu. Bahkan banyak yang bertanya, dari mana kita mengetahui mutiara-mutiara ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Kok baru dengar omongan Imam Syafi'i seperti itu? Ya, oleh karenanya dengan adanya buku seperti ini, ya, yang ada referensinya, ada sumbernya, ya, ini bisa membantu kita untuk menyebarkan ilmu, ya. Makanya ada bahasa Arabnya, kita kasih bahasa Arabnya supaya asli. Kemudian kita terjemahkan, kemudian ada sumbernya supaya bisa dipertanggungjawabkan, ya, keautentikannya, keakuratannya. Dan ini sebagai wasilah insyaallah taala untuk berdakwah kepada masyarakat. Karena salah satu cara etika hikmah dalam berdakwah ayyul ikhwah yang disebutkan oleh para ulama adalah kita menyampaikan ucapan-ucapan ulama yang diterima oleh masyarakat. Seperti ucapan Imam Syafi'i. Itu kalau kita nukilkan ucapan Imam Syafi'i itu lebih diterima. Ya, ketimbang misalkan wah ini kita masyarakat umum yang biasanya alergi terhadap sebagian ulama gitu ya, sebagian ulama misalkan ini masih orang-orang awam yang anti sunnah misalkan, terus antum nukilkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wah Wahabi, ya, anak kemarin nulis status tentang paham wahdatul wujud, manunggaling kawulolan Gusti, ya, dan menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, ada yang bantah. Wah, ini Wahabi ini jelas karena yang dinukil adalah ucapan Ibnu Taimiyah. Taib. Jadi sebagian masyarakat begitu. Alergi kalau kita sampaikan ucapan Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdullah. Berbeda kalau disampaikan kepada mereka ucapan Imam Asy-Syafi'i. Oleh karenanya termasuk hikmah dalam berdakwah adalah kalau kita ini menyampaikan ucapan ulama-ulama yang diterima di tengah masyarakat. Ya, ini berbeda kalau misalkan di tengah-tengah teman-teman yang sudah ngaji, udah ngerti gitu ya, silakan. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat yang awam, yang mungkin masih alergi, ya, mereka terkena doktrin-doktrin yang menyesatkan, maka menukil ucapan-ucapan Imam Syafi'i sangat penting, ya. Nah, dan salah satu referensinya bisa dijadikan buku ini, karena dalam buku ini banyak dinukil ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dan ada referensinya, sumbernya, kitabnya bisa dirujuk, ya, bisa dilihat, bisa dibaca, ada halamannya, ada juznya, ya, ini bisa dipertanggungjawabkan. Taib. Sekarang selanjutnya kita masuk pada masalah, ya, yang akan kita bahas, halaman 18, muqaddimah tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk tentang bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perlu kita ketahui terlebih dahulu muqaddimah secara umum, beberapa poin tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Poin yang pertama, bahwa akidah para sahabat itu satu. Jadi para sahabat Nabi SAW sebagai generasi yang diridhoi oleh Allah SWT, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW, ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat dalam masalah-masalah akidah. Ya, ada perselisihan dalam masalah fikih. Terkadang Abu Bakar dan Umar juga berselisih. Tapi itu dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dalam masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Ya, tapi dalam masalah-masalah akidah tidak ada satupun perbedaan di kalangan para sahabat. Akidah mereka satu. Ya, ini poin pertama. Demikian juga poin yang kedua, akidah Imam 4 satu. Imam 4 maksudnya adalah imam madhab yang 4.
ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama-ulama panutan ya dalam madhab, ya, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya, madhab Maliki, ya, pun demikian. Semua ulama-ulama madhab 4 tersebut tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Ya, kalau dalam masalah fikih, ya, madhab ini begini, madhab ini begini, berbeda pendapat. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan, ya, ulama-ulama tersebut. Kenapa? Karena sumber akidah mereka sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salafus saleh, sehingga tidak ada perbedaan pendapat, ya, dalam masalah akidah di kalangan mereka. Ya, baik. Yang ketiga, poin yang ketiga, sumber mengetahui akidah Imam Syafi'i. Karena yang akan kita bahas ini adalah akidah Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah akidah, keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Ketika kita ingin berbicara tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka kita bisa menempuh beberapa, ya, cara untuk mengetahui bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini sudah pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, ya. Yang pertama adalah kita membaca karya-karya beliau, ucapan-ucapan beliau yang tertuang dalam kitab-kitab yang beliau tulis, seperti Al-Um, Ar-Risalah, Jima'ul Ilm, dan lainnya. Karena buku-buku Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bukan hanya masalah fikih saja. Di dalam pembahasan buku-buku tersebut juga ada pembahasan tentang masalah akidah. Dan ini adalah cara yang paling otentik, karena langsung dari sumbernya. Karena itu karya-karya Imam Asy-Syafi'i sendiri. Ya. Yang kedua, cara mengetahui akidah Imam Syafi'i adalah dengan membaca kitab-kitab karya-karya muridnya, ya, murid-murid beliau, apalagi murid-murid yang senior, yang lama belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, semisal Al-Imam Al-Muzani, semisal Al-Imam Al-Humaidi. Ini mereka-mereka ini punya buku-buku dalam masalah akidah, dan ini murid-murid senior Imam Syafi'i. Al-Muzani punya buku Syarhus Sunnah, ya. Al-Humaidi punya buku Usulus Sunnah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui akidah Imam Syafi'i. Karena biasanya murid itu tidak jauh berbeda dari gurunya. Baik. Yang ketiga adalah kita mengetahui akidah Imam Syafi'i dari kitab-kitab akidah yang bersanad, ya. Jadi di antara keistimewaan kitab-kitab akidah salafus saleh itu para penulisnya menyampaikannya dengan sanad. Sanad itu adalah silsilah perawi yang meriwayatkan ucapan seorang ulama, misalkan Imam Syafi'i rahimahullah, dengan sanadnya. Ya, seperti kitab misalkan As-Sabuni, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Itu beliau membawakan dengan sanad sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Ahmad. Itu kitab-kitab ulama salaf dulu seperti itu, ya, disampaikan secara sanad. Jadi lebih otentik. Kemudian juga yang keempat adalah kitab-kitab biografi tentang Imam Syafi'i. Dan itu banyak. Di antara kitab yang paling komplit adalah Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Di tengah-tengah pembahasan tentang biografi Imam Syafi'i, biasanya di situ ada ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam masalah akidah juga.
dan itu bisa dijadikan sebagai cara untuk mengetahui bagaimana akidah beliau. Dan yang terakhir adalah buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang akidah Imam Syafi'i. Ini ada, tapi bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia masih jarang ya. Yang ditulis dengan bahasa Arab sudah ada ulama-ulama. Seperti misalkan I'tiqad Imam Syafi'i karya Al-Hakkari. Ada juga Aqidatus Syafi'i oleh Al-Barzanji. Ada juga I'tiqadul A'immatil Arba'ah. Ya. Ada juga Manhajul Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Jadi ada beberapa karya-karya yang dikumpulkan oleh para ulama ya dengan judul akidahnya Imam Syafi'i. Makanya buku ini juga salah satunya adalah ringkasan dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama seputar bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, pada pembahasan selanjutnya halaman 25, prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam akidah. Ya, prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Jadi ini prinsip secara umum, secara global. Bagaimana prinsip-prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini penting ayyuhal ikhwah, karena landasan agama itu harus kuat. Kalau kita berakidah kemudian tidak membangun akidah kita dengan dasar-dasar yang kuat, ambruk akidah kita. Ya, ibaratkan kalau rumah nggak ada pondasinya, roboh. Begitupun akidah. Akidah agar kuat maka harus dibangun di atas dasar-dasar yang kuat, landasan-landasan yang kokoh. Itulah rahasianya kenapa akidah salafus saleh itu begitu kokoh. Tidak seperti akidahnya kelompok-kelompok yang menyimpang, di mana mereka rapuh, pelin-pelan, tidak konsisten. Berbeda dengan akidah salafus saleh. Akidah salafus saleh kokoh, kuat, walaupun dihantam dengan fitnah-fitnah yang bertubi-tubi, tapi mereka akan tetap apa? Tegar. Ya, disinilah keistimewaan akidah salafus saleh. Mereka nggak pelin-pelan. Oh, ini ada fitnah, kemudian akidahnya jadi kendor, akidahnya jadi gugur. Kan banyak ya orang-orang dalam berakidah itu kendor ketika terjadi fitnah. Ini contohnya, misalkan ya, awalnya taat kepada imam, kepada para pemimpin. Buruan pemimpin misalkan memutuskan satu keputusan mungkin yang kurang sreg dengan kita, pelajaran akidahnya lupa. Ya, pelajaran akidahnya apa? Lupa. Terbawa oleh perasaan, terbawa oleh emosional. Ya, sehingga ikut-ikutan demo, ikut-ikutan unjuk rasa. Ya. Nah, padahal di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bagaimana kita sabar terhadap para pemimpin, baik pemimpin tersebut baik maupun pemimpin tersebut zalim. Bahkan para ulama sudah tegas mengatakan sabar menghadapi kezaliman pemimpin itu adalah salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kita lihat banyak orang-orang ketika dihadapkan suatu fitnah yang melanda, udah pelajaran akidah ya pada lupa. Pemane wis suwi gak melok kajian. Online toh. Online ngantuk bisa. Gak fokus. Ya, akhirnya apa? Pada luntur. Nah, akidah salafus saleh walaupun dihantam ya permasalahan ini, fitnah ini, mereka tetap tegar. Ya, mereka tetap tegar, tidak berubah dengan perubahan keadaan.
Baik, ada beberapa poin penting, prinsip-prinsip penting yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai prinsip-prinsip beragama, prinsip-prinsip berakidah. Yang pertama, halaman 26, prinsip yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis. Ya, kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, jilid 7 halaman 298. Imam Syafi'i mengatakan, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada di dalam Qur'annya dan ada di dalam sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pengen tahu akidah yang benar, prinsip-prinsip agama yang benar, ya, yang jauh dari kesesatan dan penyimpangan, maka carilah di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, dan di dalam sunnah nabinya, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini sumber akidahnya Imam Syafi'i, dan ini sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan hadis. Al-Imam Al-Auza'i pernah mengatakan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun dia berputar. Al-Imam Ibnu Abi Dawud pernah mengatakan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bikitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan sunnah, berakidahlah, beragamalah dengan Al-Quran dan sunnah, niscaya kamu akan selamat. Nah, ini penting. Jadikan acuan hidup kita, jadikan patokan akidah kita adalah Al-Quran dan hadis. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dalam setiap khutbahnya, dalam khutbatul hajah, menekankan kepada kita selalu itu, setiap khutbah, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran, ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Bayangkan, setiap Jumat, setiap khutbah Nabi menekankan ini, supaya kita dalam beragama berpegang teguh dengan Quran dan hadis, karena ini landasan. Kalau orang sudah membangun agamanya, membangun akidahnya di atas landasan yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, nah ini akidahnya akan lurus, ya, ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan Nabi, akhlaknya juga baik, karena sumber beragamanya baik. Tapi kalau sumber akidahnya dia udah rusak, sumber beragamanya saja menyimpang, ya jadinya menyimpang, akidahnya menyimpang, ibadahnya bid'ah, ya, akhlaknya akan rusak. Kenapa? Karena dia nggak ngambil dari Al-Quran dan hadis, ngambilnya dari filsafat, ngambilnya dari mimpi. Kadang-kadang sebagian orang menjadikan acuannya adalah mimpi, ya, mimpi ketemu Nabi, dapat ajaran ini, ajaran itu. Ini bukan prinsip beragama, ya, bukan prinsip akidah. Ya, jadikan prinsip agama kita, sumber akidah kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, niscaya kita akan selamat. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah halaman 28, mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil, yakni dalil Al-Quran dan hadis, daripada akal, ketimbang akal.
Karena akal bukan sumber beragama. Akal hanyalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan menghakimi Al-Quran dan Sunnah. Ya, akal manusia itu terbatas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ini ucapan Imam Syafi'i, ucapan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya akal manusia itu memiliki batas, sebagaimana pandangan mata juga memiliki batas. Pandangan mata kita ini terbatas. Kita nggak bisa melihat segalanya. Ini kita lihat yang akhwat aja nggak bisa lihat. Menunjukkan bahwa pandangan mata kita terbatas. Ketika kita lihat laut misalnya, kita nggak bisa lihat dalamnya. Ketika kita melihat rumah misalkan, kita nggak bisa lihat dalamnya. Menunjukkan bahwa pandangan mata terbatas. Pun demikian dengan akal. Akal kita ini terbatas, ilmu kita sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Maka sangat salah kalau menjadikan akal sebagai standar dalam akidah, kemudian menghakimi Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai akal diterima, kalau nggak sesuai dengan akal ditolak. Nggak boleh. Akal bukan standar. Ya, akal bukan standar. Ada beberapa masalah kadang-kadang akal kita pusing, nggak nyambung, nggak nyampe. Terutama masalah-masalah gaib, masalah neraka, masalah surga, masalah adab kubur. Akal kita pun nggak nyampe. Bahkan pada diri kita, Allah menyebutkan dan kita semuanya tahu itu, bahwa pada diri kita ini ada ruh. Ada ruh. Tapi apakah kita tahu bagaimana bentuk ruh kita? Nggak ngerti. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabb. Kalian nggak tahu. Itu padahal ada pada diri kita, dekat dengan kita. Kita nggak tahu. Dan ini penting, ayolah ikhwah, dalam masalah-masalah akidah, jangan jadikan akal sebagai standar. Boleh menggunakan akal jika untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dijadikan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah, ini nggak boleh. Ini penting karena banyak orang-orang ahli filsafat, orang-orang yang hulu berlebih-lebihan kepada akal. Mereka seperti Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, jika berbenturan antara akal dengan dalil, dahulukan akal. Ini orang-orang yang berlebihan kepada akal. Kalau berbenturan antara dalil dengan akal, mereka dahulukan akal. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau berbenturan antara dalil dengan akal, dahulukan dalil. Ini bedanya. Ahlus Sunnah mengatakan mendahulukan dalil, Ahlul Bid'ah, Ahlul Kalam, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Nah, yang ketiga, prinsip akidah Imam Syafi'i tidak mengambil akidah dari filsafat. Tidak mengambil akidah dari ilmu filsafat. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu bil kalami jahlun. Mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu artinya omong kosong. Ngomong tok, pendapat tok. Tidak didasari dengan dalil. Begitulah filsafat. Hanya pendapat, retorika, pendapat ini, pendapat itu, menurut saya begini, menurut hemat saya begini. Tapi bukan dalil. Bukan dalil. Kata Imam Syafi'i, mempelajari ilmu filsafat adalah kebodohan. Habis waktu kita, terus nggak ada gunanya. Padahal Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak ada faedahnya.
sampai nabisin waktu belajar ilmu filsafat, nggak ada faedahnya. Ya, justru malah bingung. Makanya ahli-ahli filsafat seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini, Ar-Razi yang bukan cuma sekedar belajar ya, mereka pakarnya itu sudah menyelami. Ya, istilah orang sekarang apa? Bukan kaleng-kaleng, ini udah pakarnya, udah mendarah daging dengan ilmu filsafat. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka kebingungan. Ya, pada akhirnya mereka sendiri gundah. Ya, gundah. Makanya Al-Ghazali di akhir kehidupannya beliau malah belajar Sahih Bukhari di akhir kehidupannya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah enggak, bukan di akhir, di awal kita belajar Sahih Bukhari. Ya, belajar ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sangat keras terhadap ahli filsafat. Kata beliau, hukmi fi ahli kalam an yudhrabu bil jaridi wan ni'al wa yuhmalu 'alal ibil wa yutafu bihim fil asyair yunada 'alaihim hadza jazaa'u man taraka al kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Hukumanku bagi ahlul kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma. Ya, dipukul dengan sandal, dinaikkan di atas unta. Ya, itu zaman dulu unta. Kalau sekarang mungkin dinaikkan, diarak sama dikelilingkan. Gue apa? Becak tak? Ya. Kalau dulu kan naik unta gitu ya, kemudian dikelilingkan. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan hadis, malah ya mengambil ilmu filsafat. Ya, mengambil ilmu filsafat. Nah, ini penting ya. Apalagi sekarang ilmu filsafat itu malah dijadikan sebagai ilmu yang dipelajari. Bahkan di universitas-universitas ya ada jurusan filsafat. Ini jurusan filsafat. Lulus filsafat das ngeluh malah. Ya. Malah ragu-ragu tentang agamanya. Malah rusak agamanya. Dan itu fakta. Untuk lihat orang-orang liberal, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran liberal yang rusak dalam masalah akidah, ya, dikarenakan mereka filsafat. Ini jadi merusak. Makanya para ulama kita mengingatkan kepada kita, ya, jangan belajar ilmu filsafat dan sebagainya. Itu karena ilmu filsafat ini merusak akidah, merusak agama. Ya, baik. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita, ya, akidah tidak diambil dari filsafat, tapi diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada istilahnya filsafat Islam, karena filsafat bukan dari Islam. Ada orang bilang filsafat Islam, itu nggak benar. Ya, filsafat itu bukan dari Islam, filsafat dari Yunan. Jadi kalau mau ngasih nisbah, ya berarti filsafat Yunan, jangan filsafat Islam. Jangan disandarkan kepada Islam, karena Islam tidak mengenal filsafat. Islam bukan dari filsafat bukan dari Islam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, siapa yang membela Islam dengan filsafat, perumpamaannya seperti orang yang nyuci baju tapi pakai air kencing, bukan malah bersih, bukan malah harum, wangi, tapi malah ya malah kotor. Banyak orang-orang liberal, mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam liberal. Mereka menyangka bahwa mereka membela Islam. Tujuannya adalah untuk membela Islam, tapi justru merendahkan Islam, merusak Islam. Ya, dengan pemikiran-pemikiran mereka. Baik. Selanjutnya, di antara prinsip Imam Syafi'i juga yang keempat,
halaman 33, tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Tidak mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Karena pedoman akidah, pedoman agama itu Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran saja, bukan hadis saja. Sebagian kelompok ada yang mencukupkan dengan Quran saja. Kalau hadis mereka nggak menerima. Nah ini yang diingatkan oleh Imam Syafi'i. Tidak mencukupkan dengan Quran saja tanpa hadis. Karena ini pemikiran yang berbahaya. Jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la alfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatih ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu an fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Semoga saja saya tidak mendapati salah seorang di antara kalian yang duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya tatkala datang padanya perintah atau larangan dariku, dia berkomentar, aku nggak tahu. Ya, apa yang kami jumpai dalam Al-Quran itulah yang kami ikuti. Artinya kami hanya mengikuti Al-Quran saja. Kalau hadis, maaf, kami nggak mengikuti. Dan ini pemikiran sudah terjadi. Jadi ada sebagian kelompok itu mencukupkan dengan Quran saja. Kalau hadis mereka nggak menerima. Di India ada kelompok namanya Quraniyun. Atau kalau di Indonesia ada kelompok ingkar sunnah yang sudah difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai aliran yang sesat. Jadi mereka berkeyakinan apa? Kita percaya hanya kepada Quran. Adapun hadis kita nggak percaya. Karena hadis ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ya udahlah, kita tinggalkan aja semuanya sekalian. Mendingan Al-Quran. Ya, akidah seperti ini yang diingatkan oleh Imam Syafi'i. Ya, jangan sampai kita mencukupkan dengan Quran saja tanpa hadis. Karena hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagian kalau kita mencukupkan dengan Quran saja, nggak pakai hadis, sholatnya piye? Ya, hajinya bagaimana? Zakatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Karena di dalam Al-Quran itu cuma disampaikan secara global. Perinciannya itu ada di dalam hadis. Ya, perinciannya itu ada di dalam hadis. Akhirnya apa? Orang-orang yang mengikuti pendapat ini kembali kepada aliran kebatinan, kejawen. Ya, sholat sing penting iling. Ya, sepenting ini. Akhirnya balik ke situ. Dan itu adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Yang kelima, hadis ahad hujjah menurut Imam Asy-Syafi'i dan menurut salafus saleh. Hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah satu orang atau dua orang atau tiga orang, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Jadi hadis menurut para ulama ahlul hadis itu terbagi menjadi dua. Ada mutawatir dan ada istilah ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. 20 sahabat, 30 sahabat gitu ya. Seperti hadis tentang siksa kubur, hadis tentang ya mengusap sepatu, ya hadis tentang keutamaan bangun masjid, ya. Ini hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali. Ada yang sampai 40, 50, ya. Nah, yang kedua,
hadis yang diriwayatkan hanya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sahabat saja. Itu namanya hadis ahad. Ya, ada yang istilahnya gharib, aziz, masyhur. Ini pembahasannya dalam ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Yang jelas ya, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan lam ahfad dalam kitabnya Ar-Risalah, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ahlul ilm, di kalangan ulama. Berarti sepakat, karena nggak ada perselisihan tentang menerima hadis ahad. Artinya hadis ahad itu adalah hujjah. Selama hadisnya sahih, berarti bisa dijadikan sebagai hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ya ahkam, dalam masalah fikih. Jadi hadis itu adalah hujjah selama sahih. Jadi patokannya itu sahih, bukan mutawatir atau ahad. Patokannya itu ya, selama hadisnya sahih, walaupun diriwayatkan dari 1 orang, walaupun diriwayatkan dari 2 orang, walaupun diriwayatkan dari 3 orang jalur sahabat, selama hadisnya sahih ya berarti bisa dijadikan sebagai ya patokan, sebagai dasar hukum, baik dalam masalah-masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Kenapa beliau menekankan hal ini? Ikhwan, ini penting masalah ini karena kaitannya dengan akidah. Antum kalau telusuri, kenapa sebagian orang itu atau sebagian kelompok mengingkari permasalahan-permasalahan akidah? Kuncinya di sini. Mereka menolak hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Alasannya karena hanya ahad. Seperti kelompok Mu'tazilah, atau kalau sekarang ganti casing Hizbut Tahrir, ya, mereka mengingkari hadis-hadis tentang siksa kubur, mereka mengingkari hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman, mereka mengingkari hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal, ya, mereka mengingkari hadis-hadis tentang timbangan di akhirat nanti, dan hadis-hadis yang lain, Imam Mahdi. Mereka nggak percaya itu. Kenapa mereka tidak percaya? Alasannya karena hadisnya ahad. Sedangkan hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam masalah akidah. Sedangkan ini masalah akidah. Ya, syubhat inilah yang kemudian dipatahkan oleh para ulama kita. Dijelaskan kebobrokannya oleh para ulama kita. Karena ya faham ini konsekuensinya menolak hadis-hadis Nabi SAW yang banyak sekali. Ya, apalagi masalah-masalah yang mereka ingkari ternyata setelah diteliti para ulama ternyata hadisnya bukan ahad, ternyata hadisnya mutawatir. Hadis tentang adab kubur mutawatir derajatnya. Hadis tentang melihat Allah SWT di akhirat, hadisnya mutawatir. Hadis tentang Dajjal, hadis tentang turunnya Isa bin Maryam, hadisnya mutawatir. Berarti secara konsekuensi mestinya mereka menerima. Tapi itulah, itu hanya sekedar alasan bagi mereka ya untuk menolak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini penting. Hadis ahad itu adalah hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Jangan dibeda-bedakan. Ya, jangan dibeda-bedakan. Kalau masalah akidah diterima, tapi kalau masalah fikih, diterima, kalau masalah akidah tidak diterima. Dari mana pembedaan seperti ini? Dalam agama kita ada beberapa permasalahan yang tidak dipisahkan antara akidah dengan fikih. Satu contoh, hadis Nabi SAW tentang anjuran bagi kita berlindung kepada Allah SWT dari 4 hal ketika tasyahud akhir.
dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari dajjal. Hadis ini derajatnya ahad. Hadis ini derajatnya ahad. Satu sisi masalah fikih karena doa sholat, satu sisi masalah akidah karena di situ ada pembahasan tentang dajjal, ada pembahasan tentang siksa kubur. Ya, kalau menurut teori mereka berarti hadis ini apa? Antara diterima sama tidak diterima. Diterima karena masalah fikih, dan hadis ahad dalam masalah fikih menurut teori mereka diterima. Tapi satu sisi yang lain karena ini menyangkut juga masalah akidah, mengandung masalah akidah, tidak bisa diterima. Makanya mereka kebingungan menghadapi hadis ini. Ya, karena kebingungan mereka mengatakan hadis ini, doa ini boleh diamalkan, boleh dibaca, tapi jangan dipercaya. Sampai moco, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, tapi nggak percaya dengan azab kubur, kan lucu. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari dajjal, tapi nggak percaya dajjal. Nah inilah kebingungan mereka, kontradiksi mereka. Menarik diceritakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Dulu ada dai, seorang dai, Ustadz Hizbut Tahrir, pergi ke Jepang. Sana dia berdakwah. Nah, salah satu dakwahnya adalah menyampaikan masalah ini, teori ini. Kalau masalah-masalah akidah itu harus mutawatir, tidak boleh dengan hadis ahad. Ya, tidak boleh hadis ahad. Kalau hadis ahad tidak diterima. Akhirnya ada salah satu hadirin, anak muda gitu ya, dia mengatakan, ya Ustadz, antum tadi bilang kalau hadisnya cuma dari satu orang, jalurnya itu cuma satu orang, berarti tidak diterima karena masalah akidah. Berarti menurut teori Anda ini, kami juga tidak boleh menerima ucapan Anda karena Anda juga cuma satu. Berarti agar kami menerima ucapan Anda, balik kampung dulu, bawa teman-teman yang banyak, baru kita percaya. Bingung, ya. Nah, jadi intinya, ma'asyiral muslimin, ya, ini kaidah penting. Hadis itu adalah hujjah selama hadis itu sahih, baik ahad maupun mutawatir, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Ya, selama hadis itu sahih, maka itu dijadikan sebagai hujjah. Yang keenam, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Ini juga prinsip yang penting, bahwa Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan hadis. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Jima'ul Ilm, wala takunu sunnatun abada tukhaliful Quran. Tidak mungkin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyelisihi Al-Quran sama sekali, selama-lamanya. Nggak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis, itu nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, hadis-hadis Nabi juga adalah wahyu dari Allah SWT, sama-sama datangnya dari Allah SWT. Ya, kalau datangnya sama-sama dari Allah SWT, maka tidak mungkin saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau sekilas bertentangan, jangan salahkan Qur'annya, jangan salahkan hadisnya, salahkan diri kita, ya, yang belum bisa memahaminya dengan baik. Perhatikan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 82. Kata
Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak itu dikarenakan kurang memperhatikan Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Andaikan kita memperhatikan Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an dengan baik, niscaya tidak akan ada kontradiksi. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, wa nususuhu laysat yu'aridu ba'dhuha ba'dhan fasal anha alima zamani wa idza dhananta ta'arudan fadha min afatil afhami wal adhani. Nas-nas Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin saling bertentangan. Kalau ada sekilas bertentangan, tanyakan kepada ulama-ulama yang hidup di zaman. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Ya. Kalau kamu mendapati sekilas bertentangan, maka itu adalah karena kurangnya pemahaman. Jadi jangan salahkan Qur'annya, jangan salahkan hadisnya. Salahkan diri kita yang ilmunya masih apa? Sedikit. Ya, kalau kita menghayati, kalau kita bertanya kepada para ulama, mereka akan menjelaskan. Wah, ini pemahamannya yang begini. Contoh ya, dalam Al-Quran misalkan disebutkan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin orang sekilas membaca, wah ini bertentangan nih. Satu sisi mengatakan ya Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tapi dalam ayat yang lain petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekilas bertentangan, tapi apakah itu bertentangan? Tidak. Hidayah bagi manusia yakni hidayah secara umum. Hidayah secara umum. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia secara umum. Muslim, kafir, memberikan penjelasan kepada mereka. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, karena merekalah yang mengambil manfaat, merekalah yang menerima dari penjelasan Al-Quran itu. Sama seperti misalkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, kamu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Satu sisi Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberikan hidayah, sisi yang lain, dalam ayat yang lain Allah mengatakan Nabi Muhammad tidak sanggup memberikan hidayah. Apakah itu sebuah kontradiksi? Mungkin sekilas bertentangan gitu ya. Tapi para ulama menjelaskan tidak bertentangan. Ya, ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad itu memberikan hidayah, yakni hidayatul irsyad, hidayah penjelasan. Ketika Nabi dikatakan tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya adalah hidayatu taufik. Nabi menjelaskan kepada pamannya, tapi Nabi tidak bisa menjadikan pamannya menerima penjelasan tersebut, karena itu adalah hak mutlak Allah SWT yang membuka hatinya menerima penjelasan tersebut, hidayah tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ini contoh bahwasanya Al-Quran tidak mungkin bertentangan, demikian juga hadis tidak mungkin saling bertentangan. Baik, yang ketujuh, apabila hadis bertentangan dengan pendapat, ya, apabila hadis bertentangan dengan pendapat orang, ya, maka yang didahulukan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga harus kita pegang erat-erat. Apabila ada hadis bertentangan dengan pendapat siapapun, pendapat ustadz, pendapat kiai, pendapat habib, pendapat pemimpin, ya,
yang harus kita dahulukan adalah hadis Rasulullah SAW. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala halaman 40, "Idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi." Apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapatku. Ya, itulah pendapatku. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, kalau saya meriwayatkan hadis yang sahih, kemudian saya tidak menerimanya, tidak mengambilnya, maka saksikanlah bahwa saya gila. Orang yang tidak menerima hadis disebut oleh Imam Syafi'i gila. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kalau kalian mendapati ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, ambil ucapan Rasulullah, lempar ucapanku ke tembok. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib, yang kedelapan, di antara prinsip Imam Syafi'i juga berpegang teguh kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Imam Syafi'i itu adalah salah satu gelarnya beliau Nasirus Sunnah, pendekar sunnah, ya, pembela hadis. Itu gelarnya Imam Syafi'i, digelari oleh para ulama-ulama di zamannya, di Mekkah, di Baghdad. Beliau digelari itu karena kegigihan beliau dalam membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, halaman 43, dan ini wasiat yang sangat bagus. Ya ini, jadi ini kalau ucapan-ucapan Imam Syafi'i ini, masya Allah kalau disebarkan bagus sekali ya. Beliau mengatakan, wa usi bi taqwallahi azza wa jalla wa luzumi sunnati wal athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bid'ah wal ahwa'i wajtinabiha. Saya wasiatkan dengan takwa kepada Allah SWT dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan hadis Nabi dan para sahabatnya, athar para sahabat, serta meninggalkan kebid'ahan dan hawa nafsu. Insyaallah ini wasiat yang sangat bagus sekali. Ya, pertama wasiat agar kita bertakwa, wasiat agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan para sahabat, wasiat agar kita meninggalkan kebid'ahan dalam agama. Masya Allah. Andaikan kita betul-betul mengikuti Imam Syafi'i, ya, melaksanakan petuah-petuah Imam Syafi'i, insya Allah kita akan lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW. Kita juga akan lebih jauh dari kebid'ahan dalam agama. Makanya ini penting, ya, jangan sampai kita ini ngaku-ngaku menjadi pengikut Imam Syafi'i, tetapi malah kebalik. Bid'ah yang kita jalankan, sunnah yang kita tinggalkan, yang kita perangi malahan. Orang melaksanakan sunnah malah kita musuhin, malah kita anggap radikal. Ya, yang melakukan bid'ah malah dibela. Ini tentu sangat jauh dari wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kesembilan, ya, di antara prinsip Imam Syafi'i adalah melarang taklid. Apa sih taklid itu? Taklid itu artinya mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya. Is pasrah bongkoan is. Manut, ya. Manut apa kata kiai, manut apa kata ustadz. Bener salah mbuh, sing penting pokoknya manut. Nah, ini namanya apa? Taklid. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melarang kita dari taklid, ya, melarang kita dari taklid. Halaman 44 kata beliau, kullu ma qultuhu fakana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahha fahuwa aula wala tuqalliduni. Setiap apa yang aku katakan lalu ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyelisihi ucapanku, maka
ambillah ucapan Rasulullah SAW itu lebih utama. Jangan kalian taklid kepadaku. Kalau memang aku salah ya jangan ikuti. Kalau pendapatku lemah ya jangan ikuti. Ikutilah sunnah Nabi SAW. Ikutilah hadis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Lihat bagaimana pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada sunnah. Jadi kalau kita misalkan tidak mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, ya, itu bukan berarti kemudian kita merendahkan Imam Syafi'i. Enggak, justru kita memuliakan Imam Syafi'i karena kita mengamalkan wasiatnya. Ya, mengamalkan wasiatnya. Ya, tidak semua ulama itu ya dalam setiap urusan, dalam setiap masalah mesti benar. Termasuk ujian dari Allah SWT. Kadang-kadang seorang ulama itu apa? Tergelincir. Terkadang ulama itu memiliki pendapat yang lemah. Sebagai ujian bagi kita, apakah kita mengikuti kebenaran Al-Quran dan hadis, atau yang kita ikuti adalah ya orang selain Al-Quran dan hadis. Di situ diuji kita. Sebagian orang kan nggak, pokoknya ini pasti benar. Nah, salah apa benar, pokoknya saya manut sama dia. Ini berarti tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Adapun kalau seorang menimbang ucapan seorang ulama, oh ini kalau sesuai dengan Quran dan hadis maka dia ikuti. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya kita tidak mengikuti dengan tetap menghormati para ulama kita. Ya, dengan tetap menghormati, bukan berarti kemudian kita mencela. Tatkala kita misalkan tidak mengikuti Imam Syafi'i, bukan berarti kemudian kita mencela Imam Syafi'i. Tatkala kita tidak sependapat misalkan dalam suatu masalah dengan Imam Malik, bukan berarti kemudian kita merendahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah ini. Jadi itu beberapa prinsip penting ya yang harus menjadi kaidah bagi kita dalam beragama. Ya. Baik, selanjutnya ayyuhal ikhwah, ada beberapa masalah akidah yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita ambil beberapa permasalahan. Yang pertama adalah masalah tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ini masalah yang sangat penting ya, masalah tauhid ini. Karenanya lah Allah SWT menciptakan kita. Karenanya lah Allah SWT mengutus para utusannya. Karenanya lah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Dan jika kita telaah dalil-dalil yang ada, kita dapati bahwasanya tauhid itu tidak lepas dari tiga. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, mengatur alam ya, dan merajai. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah ya, dan Rasulnya dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Nah, kalau kita baca ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau termasuk ulama yang sangat perhatian kepada masalah tauhid. Ya, masalah tauhid. Terutama masalah tauhid uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah ini semuanya mengimani ya. Bahkan orang-orang kafir pun percaya tauhid rububiyah itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tauhid uluhiyah saja. Tauhid uluhiyah. Halaman 56.
Uh, Kata Imam Syafi'i, su'ila Malikun anil kalami wat tauhid. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ditanya tentang filsafat dan tentang tauhid. Faqala muhalun an nadhunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Mustahil Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya masalah buang hajat, masalah istinja, ya, tapi nggak mengajarkan masalah tauhid. Artinya Nabi masalah istinja saja dijelaskan sama Nabi, dibahas oleh Nabi. Masa masalah tauhid nggak dibahas? Itu adalah sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil. Taib. Tauhid uluhiyah ini tauhid yang sangat penting. Pertentangan antara Nabi dengan umatnya itu masalah tauhid uluhiyah, bukan masalah rububiyah. Ya, karena rububiyah ini fitrah, semua orang mengakui tauhid rububiyah, kecuali orang-orang yang sombong seperti Fir'aun. Ya, itu orang-orang yang sombong. Taib. Imam Syafi'i sangat menekankan masalah tauhid uluhiyah ini dan membendung segala hal yang dapat merusak tauhid uluhiyah. Di antaranya adalah pengkultusan kepada kuburan. Halaman 58. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah melarang kuburan-kuburan itu dibangun, dibuat megah, ya, di keramik. Ya. Kata Imam Syafi'i, wa uhibbu alla yubna wa la yujassas. Saya suka kalau kuburan itu tidak dibangun, jadi di keramik, ditinggikan. Fa inna dzalika yushbihu zina wal khuyala. Karena itu termasuk perhiasan dan kesombongan. Ya. Wa laysal mauta mawdhi'un wahidun minhuma. Sedangkan kematian bukanlah tempat untuk perhiasan dan kesombongan. Kemudian beliau mengatakan, wa qad ra'aitu minal wulati man yahdibu bi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ayaibuna dzalik. Saya mendapati para pemimpin di Mekah, para imam di Mekah, ya, mereka memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan, dan saya tidak mendapati para ulama mencela perbuatan itu. Jadi apa ya, kubah-kubah di atas kuburan. Nah, sekarang kan banyak kuburan-kuburan apa? Ditinggikan, ya, dibuat megah, di keramik, kadang-kadang sampai dikasih hiasan, ya, bunganya, lampunya, wangi, ya, dikasih wewangian, ya, kasih foto lagi, ya kan? Bahkan di sebagian tempat, ikhwan, sebagian tempat, ya, ada kuburannya lebih megah daripada masjidnya. Kuburannya dari beton, masjidnya dari kayu, ya, dari kayu. Nabi SAW melarang hal ini karena ini, ya, mengarah kepada apa? Kesyirikan, pengkultusan, berlebih-lebihan kepada kuburan, ya, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, yang itu adalah sumber kesyirikan, ya, sumber kesyirikan. Demikian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga, ya, melarang tabarruk, ngalap berkah yang keliru. Jadi pernah sampai berita kepada Imam Syafi'i bahwa ada sebagian orang itu ngalap berkah dengan pecinya Imam Malik. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengingkari hal itu. Ya, diingkari oleh Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik rahimahullah ta'ala. Diingatkan, diingkari sama beliau, dilarang. Ya, dan ini banyak ngalap berkah yang keliru. Tabarruk itu ada dua macam. Ada tabarruk yang dibenarkan, yaitu ngalap berkah dengan hal-hal yang disyariatkan. Memang ada dalilnya bahwa itu membawa keberkahan, dan dengan cara
yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Al-Quran, Al-Quran memang mendatangkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan keberkahan. Caranya bagaimana keberkahan Al-Quran? Dengan kita baca, kita pelajari, kita amalkan, itu membawa keberkahan. Ya, bukan dipakai jimat atau dipasang di pintu biar tuyul gak masuk. Ya, bukan seperti itu ngalap berkah. Ya, taib. Yang kedua ada ngalap berkah yang terlarang. Nah, ini yang banyak ini pada zaman sekarang. Ngalap berkah dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya bahwa itu mendatangkan keberkahan. Ngalap berkah dengan batu. Nah, dulu ada batu ajaib Ponari. Ya. Ada ngalap berkah dengan kuburan. Ini banyak nih. Usap-usap, mencium nisan kuburan. Bahkan di sebagian tempat ada yang sampai nisannya ambruk. Nisannya ambruk gara-gara apa? Orang rebutan nyium, ya, rebutan ngusap. Ya. Ada juga yang paling parah ini, ada yang ngalap berkah dengan kotoran hewan. Nah, apa Kiai Selamat, nah, itu kan hewan tuh, kebo yang dikeluarkan di malam Syura. Lucunya untuk tahun ini libur karena corona. Untuk tahun ini corona, jadi barokahnya libur nih. Nah. Dan banyak ya, Anda pernah baca juga beberapa kuburan-kuburan keramat libur nih selama pandemi. Ya, ada hikmahnya juga. Baik. Ada juga yang paling parah juga, ada yang sampai ngalap berkah sama rokoknya kiai. Ya, karena dianggap ini bekas rokoknya ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, pernah ada salah seorang kawan itu cerita, dia pernah diajak ke salah seorang kiai sama bibinya. Itu jadi kiainya setelah ngerokok selesai itu ada puntungnya itu, sisanya itu Pak, dilempar ini royokan Pak, rebutan. Setelah rebutan, ya, jambak-jambakan, ya, ada seorang emak-emak ibu-ibu dapat. Apa yang dilakukan? Dia suruh anaknya suruh nyedot, ya, dengan harapan anaknya apa? Pinter. Mulai bekasnya apa? Kiai. Pinter ngerokok. Ahli hisab nanti insya Allah. Nah, ini ngalap berkah yang keliru, ya, ngalap berkah yang keliru. Nah, ini diingkari oleh Imam Syafi'i. Taib. Tauhid yang penting juga adalah tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma was sifat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian juga akidah Imam Syafi'i, ya. Perhatikan halaman 63. Nusbitu hadhihi sifat allati jaa'a bihal Qur'an wa waradat bihas sunnah wa nanfit tashbih. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini akidahnya Imam Syafi'i. Ya, sesuai dengan akidah salafus saleh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya aneh kalau kita mengaku bermadzhab Syafi'i tetapi malah, ya, menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah tauhidul asma was sifat. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dengan sifat istiwa, Allah tinggi di atas langit, enggak percaya bahwa Allah SWT turun ke langit dunia. Padahal itu akidahnya Imam Asy-Syafi'i, karena beliau menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Itu akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini sudah kita bahas, ya, pada pertemuan kemarin,
Di antara contohnya adalah sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dalil-dalilnya sangat banyak sekali, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Kesepakatan para ulama, ijma, fitrah, akal manusia pun mendukung hal itu, bahwa Allah SWT di atas langit. Demikian juga contoh yang lainnya juga adalah sifat turun, halaman 71. Sifat turun, yakni maksudnya Allah SWT seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadis-hadisnya sahih, mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan mengingkarinya, jangan mendustakannya atau dirubah-rubah. Yanzilu Rabbuna, Nabi tegas. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, yanzilu Rabbuna, yanzilu fi'il mudhari', Rabbuna apa di situ? Fa'ilnya, pelakunya. Siapa yang turun? Allah SWT. Fa'ilnya adalah Rabbuna. Nah, jangan kemudian dirubah-rubah. Bukan Allah yang turun. Yang turun itu malaikatnya. Yang turun itu rahmatnya. Kita tanya, siapa yang lebih fasih dalam menjelaskan masalah ini? Antum atau Nabi? Siapa yang lebih mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita ataukah Nabi Muhammad SAW? Itu kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah yang paling ngerti tentang Allah. Ana a'lamukum billah, saya yang paling mengerti tentang Allah daripada kalian. Ya. Dan kita percaya Nabi Muhammad lebih fasih dalam menjelaskan masalah tauhid daripada kita. Ini penting karena banyak orang nggak percaya dengan hadis ini. Wah, nanti kalau Allah SWT turun, nanti sama dong dengan makhluknya. Sama seperti mendengar dan melihat juga. Kalau kamu menetapkan Allah mendengar dan melihat, padahal makhluk juga mendengar dan melihat, kenapa tidak menetapkan ini juga? Sama-sama dalilnya sahih. Ya kan? Kita harus konsisten dalam beragama, ya, dalam berdalil, dalam berakidah. Baik. Ada lagi yang pakai akal-akalan, nanti kalau kita menetapkan Allah SWT turun ke langit dunia, berarti Allah turun terus tuh. Karena ya, malam di suatu negeri ya tidak sama. Ya, ada lagi yang bilang nanti kalau Allah turun arsy-Nya kosong dong. Ya, tinggalkan kalau sebut. Kewajiban bagi kita cuma apa? Beriman. Adapun bagaimananya serahkan kepada Allah SWT. Yang jelas jangan samakan Allah dengan makhluk. Yang ada dalam pikiran kita, kenapa sampai mendustakan, meragukan? Karena yang ada dalam pikiran kita pikiran kotor. Ya, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Harusnya kita bersihkan. Yang penting pokoknya kewajiban saya adalah mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan saya percaya Allah SWT turun tidak sama seperti makhluknya. Ya, titik, sudah beres. Baik. Selanjutnya halaman 74. Ini masalah tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seperti para ulama-ulama yang lain, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah SWT. Jadi Allah punya sifat kalam. Kalam itu berbicara. Allah tidak bisu. Karena kalau bisu tidak pantas sebagai Tuhan, karena cacat. Ya, bisu itu kan cacat. Kita di makhluk saja, kalau ada yang bisu itu tercela, cacat. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita percaya Allah SWT punya sifat kalam, berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh bagi kita untuk mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan karena Allah yang menetapkan. Rasulullah menetapkan, para ulama sepakat menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat kalam adalah Al-Quran. Al-Quran ini hanya sebagian
dari kalamullah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kata Imam Syafi'i halaman 75, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an merupakan firman Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya. Ini penting karena orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa? Makhluk. Dan ini ayyuhal ikhwah konsekuensinya berat. Halaman 76 saya nukilkan di situ ucapan Syekh Dr. Saleh As-Sindi yang menyebutkan beberapa dampak negatif paham bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini penting karena mungkin selama ini kita bertanya-tanya, kenapa sih para ulama begitu keras mengecam orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Sampai Imam Ahmad kita tahu dalam sejarah ya, di mana saat itu pemimpinnya punya doktrin Jahmiyah dan Mu'tazilah. Semua rakyatnya diwajibkan punya paham Jahmiyah dan Mu'tazilah, mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Siapa yang menentang ya ideologi ini, maka dia harus dipenjara, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Ya, serem loh. Tapi Imam Ahmad tetap tegar. Beliau rela dipenjara, disiksa, dicambuk sampai bertahun-tahun. Ya, beliau sabar mempertahankan akidah. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Al-Qur'an makhluk, dampaknya satu, meniadakan sifat kalam bagi Allah. Berarti kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya, padahal Allah menetapkan, Rasulullah menetapkan. Sedangkan kita kalau mendustakan Al-Qur'an, ini adalah suatu kekufuran. Allah mengatakan wa kallama wa Musa, Allah berbicara. Kita mengatakan Allah enggak berbicara. Kan berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, berarti Allah itu bisu. Kalau bisu itu cacat, dan bisu tidak layak sebagai Tuhan. Ya. Yang ketiga, penghinaan kepada rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pelecehan kepada Rasul karena menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW sering menyampaikan, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Ya, siapakah seorang di antara kalian yang membawaku kepada kaumnya untuk berdakwah? Karena orang-orang Quraisy telah melarang saya menyampaikan kalam Rabbku. Berarti Nabi Muhammad ya menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Yang kelima, penodaan terhadap Al-Qur'an karena disamakan dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Makanya beberapa orang mereka merendahkan Al-Qur'an. Ada yang berani menginjak-injak Al-Qur'an, merobek-robek Al-Qur'an. Ya, ada yang berani mengatakan Al-Qur'an itu perlu direvisi dan sebagainya. Itu karena menganggap Al-Qur'an itu apa? Seperti makhluk yang lainnya, bukan sebagai firman Allah yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Tidak ada penghormatan, pengagungan di dalam hatinya, sehingga dia merendahkan Al-Qur'an. Kalau kita memahami, oh ini adalah firman Allah SWT, seorang muslim memahami Al-Qur'an itu adalah kalamullah, akhirnya apa? Menghormati Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Dia tidak mungkin merendahkan Al-Qur'an karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala halaman 78 menegaskan tentang masalah-masalah iman kepada hari akhir. Kata beliau, wa inna adzabal qabri haq. Azab kubur itu benar adanya. Wa musa'alata ahlil kuburi haq. Pertanyaan ahli kubur, yakni yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang kisi-kisi ujiannya sudah dibocorkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kisi-kisinya? Man rabbuk,
siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Ma dinuk, dan apa agamamu? Nah, hak itu benar adanya. Ini pertanyaan di alam kubur itu benar adanya. Wal ba'sa wal hisab, demikian juga hari kebangkitan, kemudian hisab, ya, wal jannah wan nar, surga dan neraka, wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi sunan wa dhaharat ala alsinatil ulama wa adwaihim min biladil muslimin. Hak. Demikian juga masalah-masalah yang lain yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama di berbagai negara, itu adalah benar. Jadi ini masalah penting, yaitu iman kepada hari akhir. Karena ini termasuk rukun iman. Siapa yang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia apa? Kafir. Seperti orang-orang ateis, komunis, ya, tidak percaya dengan adanya hari akhir, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada agama, kekufuran. Ya, komunis itu kafir, tidak diragukan lagi. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tidaklah kita di dunia ini kecuali kehidupan kita di dunia ini. Ya, kita hidup dan mati. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ya waktu. Artinya tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak adanya hari kebangkitan, dan ini adalah kekufuran. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Allah memvonis mereka sebagai orang-orang kafir. Ya, jadi kita percaya bahwa hari akhir itu ada, siksa kubur ada, pertanyaan mungkar dan nakir ada. Ini hadis-hadisnya, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Ya, saya punya buku Adakah Siksa Kubur? Adakah siksa kubur? Ini bantahan kepada sebagian kelompok ya yang mengingkari masalah siksa kubur. Seperti orang-orang Hizbut Tahrir. Mereka tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Mereka adalah bagian dari Mu'tazilah. Jadi ini penting juga, jangan kita tertipu dengan perubahan nama. Ya, kalau para ulama dulu kan hati-hati dari paham Mu'tazilah. Nah, orang mungkin kadang mengira, oh sekarang Mu'tazilah yang mana ya? Ya, karena sudah ganti baju, sudah ganti casing. Kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama. Yang paling penting adalah fahamnya. Ya, entah dia nanti ganti nama Hizbut Tahrir, sekarang dilarang, mungkin ganti lagi nanti. Ya kan? Hizbut Nur misalkan. Ya, namanya ganti nama itu kan gampang banget. Dilarang nanti ganti lagi. Ya, ganti lagi. Dulu Islam Jamaah dilarang ganti. Ya kan? Nanti kalau dilarang lagi ganti lagi, gampang ganti. Ganti casing itu gampang. Tapi yang paling penting adalah pemahaman. Ada salah seorang di antara mereka menulis buku Absahkah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan azab kubur. Intinya tidak percaya dengan adanya kubur. Ada juga Agus Mustafa. Tahu ya Agus Mustafa? Seorang ahli filsafat, tasawuf, punya buku-buku nyeleneh banyak. Ternyata akhirat tidak kekal. Ya, bersatu dengan Tuhan. Ini Wihdatul Wujud, manunggaling kawulanan Gusti. Ya, judul bukunya Bersatu dengan Tuhan. Ada buku dia tentang siksa kubur, tak ada siksa kubur. Tak ada siksa kubur. Itu isinya adalah mengingkari siksa kubur. Mengingkari siksa kubur. Oleh karena ya ikhwan, penting bagi kita untuk terus belajar akidah. Jangan kasih kendor. Karena syubhat-syubhat dalam masalah ini akan terus ada. Kalau kita nggak membentengi diri kita dengan ilmu, mungkin kita akan terbawa arus. Oh ya benar juga ya. Kalau membaca, mantap ya ternyata. Ya, betapa banyak orang yang awalnya kenal sunnah, ikut-ikut kajian sunnah, terus terpelanting, berguguran di tengah jalan. Ya, apalagi zaman sekarang, ya,
eh, mungkin dia buka YouTube, mungkin dia buka Google, ya, akhirnya kemudian apa? Terpengaruh oleh paham-paham tersebut. Dia tidak seleksi dalam belajar. Ada dulu kita punya teman, ya, punya teman, kemudian ke Saudi belajar. Tapi dia lebih suka apa? Belajarnya atau tidak? Ya, sering baca tulisan-tulisan orang-orang takfiri, orang-orang khawarij, ISIS, ya, dan terpengaruh. Akhirnya apa? Mengkafirkan Saudi Arabia, mengkafirkan pemerintah-pemerintah, dan akhirnya pun pergi ke Suriah, dan sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Intinya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, perkuat, ya, diri kita dengan ilmu tentang akidah, karena syubhat-syubhat pada zaman kita sekarang sangat kencang. Taib, termasuk iman kepada hari akhir juga adalah masalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Beriman bahwa orang-orang yang beriman nanti akan bisa melihat Allah di akhirat. Akan bisa melihat Allah SWT di akhirat. Ini juga ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau bahkan memiliki cara pendalilan yang unik, Imam Syafi'i, di mana beliau berdalil dengan surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang munafik itu, akan terhalangi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman nanti bisa melihat Allah. Kenapa? Karena ayat ini mengabarkan tentang orang-orang munafik gak bisa melihat Allah sebagai hukuman bagi mereka. Berarti pemahaman kebalikannya, ini namanya kalau istilah usul fikih mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Kan orang-orang munafik, orang-orang kafir gak bisa melihat Allah SWT sebagai hukuman, siksaan bagi mereka. Berarti sebaliknya, orang-orang yang beriman bisa melihat Allah SWT. Dan itu ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW dalam banyak hadisnya, bahkan mutawatir. Hadis tentang melihat Allah SWT di akhirat itu mutawatir. Bukan di dunia, ya. Kalau di dunia nggak mungkin bisa melihat Allah SWT. Ya, melihat nanti di akhirat. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudhamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Allah SWT nanti sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Gak perlu desek-desekan, ya. Maka kita harus berusaha bagaimana bisa melihat Allah SWT. Caranya bagaimana? Di situ ada beberapa kiat. Satu, menguatkan iman dan ihsan, yaitu merasa diawasi sama Allah SWT. Yang kedua, menjaga sholat kita, terutama sholat subuh dan sholat asar. Karena sholat subuh sering keturun, bablasan. Asar juga begitu, banyak orang yang masih sibuk dengan kerja. Yang ketiga, doa. Di antara doa Nabi, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku meminta kepadamu, memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Taib. Selanjutnya, akidah Imam Syafi'i dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir, Imam Syafi'i, ya, mengimani tentang masalah takdir, karena ini bagian dari rukun iman. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman kepada, kamu beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Dan itu ditegaskan juga oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Taib. Selanjutnya halaman 95, akidah Imam Syafi'i tentang masalah iman.
Kata Imam Syafi'i, al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ya, beliau di sini menegaskan sesuai dengan akidah salafus saleh. Pertama, bahwasanya iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan, kita berzikir itu bagian dari iman. Membaca Al-Quran itu bagian dari iman. Syahadat la ilaha illallah bagian dari iman. Tapi perbuatan, baik itu perbuatan hati maupun perbuatan anggota badan, ya, perbuatan misalkan sholat itu bagian dari iman, ya, jihad termasuk iman, berbakti kepada orang tua iman, menyingkirkan gangguan dari jalan itu iman. Demikian juga amalan-amalan hati seperti tawakal, cinta, ya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian dari iman. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i menukil ijma' kesepakatan para ulama. Kata beliau halaman 96, wa kana al-ijma'u minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum yaqulun al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah la yujzi'u wahidun minas salasi illa bil akhar. Dan telah menjadi kesepakatan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelah mereka, semuanya sepakat iman itu ucapan dan perbuatan serta niat. Tidak cukup salah satu dari tiga hal ini kecuali dengan yang lain. Jadi harus tiga-tiganya, ya, ucapan, perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Yang kedua, Imam Syafi'i juga menegaskan dalam kalimatnya ini bahwa iman itu bertambah dan berkurang, ya, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kalau kita rajin sholat, kalau kita menuntut ilmu, kalau kita membaca Al-Quran, ya, kalau kita mendalami, ya, sirah Nabi Muhammad SAW, sirah para sahabat, itu akan bertambah iman kita. Kalau kita maksiat, lalai, ya, bergaul dengan orang-orang yang rusak, ya jadi rusak juga. Iman kita juga berkurang. Baik. Akidah Imam Syafi'i tentang sahabat. Sahabat yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman. Ya, itu definisi sahabat yang paling bagus, seperti yang didefinisikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Isabah. Dan sahabat adalah generasi yang paling dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana akidah Imam Syafi'i terhadap para sahabat? Yang pertama, memuliakan para sahabat Nabi. Kata beliau halaman 101, wa a'rifu haqqas salaf alladzina ikhtarahum wa li suhbati nabiy. Saya mengetahui hak salafus saleh yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Wal ahdu bi fadailihim, dan mengakui keutamaan mereka. Wa umsiku amma syajara bainahum, saya menahan diri dari pertikaian-pertikaian di antara mereka. Ada pertikaian misalkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dalam perang Jamal, perang Siffin. Nah, kita menahan diri, tidak mencela mereka. Ini akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kedua, memuji para sahabat. Memuji para sahabat sebagaimana Allah memuji para sahabat. Jangan sampai naudzubillah kita seperti orang-orang Syiah. Allah memuji para sahabat, mereka malah mencela para sahabat, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Ini berarti kan menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang baik. Allah ridha kepada mereka, tetapi mereka malah melaknatnya. Yang ketiga, melarang dari mencela para sahabat. Ini akidahnya Imam Syafi'i. Ya, kata Nabi, la tahudhanna fi ashabi Rasulillah, jangan kamu mencela para sahabat Nabi.
fa inna khasmaka nabiyyu ghadan, karena kamu akan berhadapan dengan Nabi besok. Karena orang yang mencela misalkan sahabat Abu Bakar, Umar, sama saja mencela Nabi, karena mereka itu orang-orang yang terdekat dengan Nabi, ya kan? Ya. Mertuanya Nabi juga dua-duanya. Nah. Yang keempat, kesepakatan ulama tentang keutamaan dan khilafah Abu Bakar As-Siddiq, dan banyak sekali. Ya, jadi intinya Imam Syafi'i rahimahullah, akidah beliau terhadap para sahabat adalah apa? Seperti akidah salafus saleh, mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, tidak mencela para sahabat. Ya, taib. Nah, ini penting karena di sana ada paham, yaitu paham Syiah Rafidhah yang menyelisih hal ini, yaitu menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka melaknat para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar. Wah, itu habis-habisan. Ya, demikian juga istri beliau Aisyah dan Hafsah, itu habis-habisan. Bahkan ada doa mereka, doanya orang-orang Syiah yang disebut dengan doa Sonmai Quraisy, doa untuk kedua berhala Quraisy. Siapa yang mereka maksud? Abu Bakar dan Umar. Allahumma al'an li Sonmai Quraisy wa banataihima, ya Allah laknatlah kedua berhala Quraisy dan kedua putrinya. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, dan kedua putrinya maksudnya Aisyah dan Hafsah. Dan mereka ngawur mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Wah, itu maksudnya Abu Bakar dan Umar. Inna wa ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya, Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi. Ditafsirkan sapi di situ maksudnya Aisyah. Ya, saking bencinya mereka kepada para sahabat. Ya, padahal para sahabat adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, diridhoi oleh Allah SWT, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini nggak ada apa-apanya. Malulah kita mencela para sahabat. Ya, karena kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keutamaan para sahabat. Kewajiban bagi kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Setiap kali disebut nama mereka kita bilang radhiyallahu anhu. Yang terakhir, waktunya udah mau habis, yaitu akidah Imam Syafi'i tentang pemimpin. Wah, ini penting nih, apalagi zaman-zaman demo gini nih. Nah, ini penting kita ngulang bagaimana akidah salafus saleh tentang masalah apa? Pemimpin. Ya, demikian juga akidah Imam Syafi'i dalam masalah ini penting. Imam Syafi'i halaman 114. Ini akidahnya beliau. Wassam'u li ulil amri madamu yusallun wal muwalatu lahum wala yahruju alaihim bisayf. Hendaknya taat kepada para pemimpin selagi mereka masih sholat, yakni mereka muslim. Selagi pemimpin tersebut muslim, wajib bagi kita taat kepada para pemimpin, dan wajib mencintai mereka dan tidak memberontak mereka dengan pedang, dengan senjata. Demikian juga kata Imam Syafi'i, wad-du'a li a'immatil muslimin wala yahruju alaihim bisayf. Hendaknya kita mendoakan kebaikan bagi para pemimpin kaum muslimin dan tidak memberontak mereka. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin. Dan ingat, ya, ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang lain, ikhwan, ya, mereka menyelisih, ya, akidah ini. Kalaupun mereka menghormati karena ada kepentingan. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, menghormati pemimpin karena ibadah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada kepentingan politik. Oh, ini karena pilihan saya atau separtai dengan saya, ya. Besok kalau ganti pemimpin yang bukan partainya, ya, dihujat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Karena mereka melaksanakan prinsip ini bukan karena kepentingan dunia, tetapi karena ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
dan melaksanakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk adalah akidahnya Imam Syafi'i dalam masalah pemimpin. Satu sikapnya apa? Wasam ulil amr, mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu mencakup dua, ulama dan umara. Maka selagi pemimpin itu membuat peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya, walaupun nggak ada dalilnya. Contoh misalkan peraturan lalu lintas. Zaman Nabi kan nggak ada lalu lintas ya, lampu merah, lampu hijau, kuning, nggak ada. Ya, wajib ditaati atau tidak? Wajib, karena itu bukan maksiat. Yang tidak boleh ditaati adalah kalau undang-undang tersebut, peraturan tersebut bertentangan dengan agama. Karena ketaatan kepada Allah lebih utama. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal muwalatu lahum, mencintai mereka, memuliakan mereka. Ya, ini akidah. Kita wajib menghormati para pemimpin, memuliakan para pemimpin. As-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan pemimpin, Allah akan memuliakannya. Siapa yang mencela, menghina para pemimpin, maka Allah SWT akan menghinakan dia. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menghormati para pemimpin, bukan mengkultuskan, bukan berarti kemudian kita menyetujui kezaliman-kezaliman mereka. Tidak. Tatkala kita mengatakan seperti ini, bukan berarti sama sekali kita menyetujui kezaliman-kezaliman mereka atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Makanya tadi catatan kita, selama tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, ketaatan kita kepada Allah harus lebih diutamakan. Yang ketiga, wala yahruju alaihim bisayf, tidak memberontak. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus sabar. Dan kesabaran kepada pemimpin lebih ditekankan kalau pemimpin tersebut zalim. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah sudah menekankan mendengar dan taat kepada para pemimpin sekalipun mereka zalim. Karena biasanya orang itu tidak sabar, orang itu memberontak ketika pemimpinnya zalim. Kalau pemimpinnya baik kan nggak mungkin berontak. Ya. Nah, mereka lalai dari prinsip ketika zalim. Pemimpin bikin kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap menyengsarakan, ya, merugikan. Akhirnya emosi, bikin kerusuhan. Ya, kemarin saya baca kerugian di Jakarta saja diperkirakan 45 miliar karena halte-halte dibakar. Baru di Jakarta toh. Sekarang demonstrasi merata di mana-mana. Surabaya juga kayaknya. Surabaya juga. Jadi di mana-mana, dan itu semuanya ada kerusakan-kerusakannya, bahkan ada yang terluka, ya. Ada juga yang meninggal dunia. Satu nyawa saja sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Daripada kita mencela para pemimpin, daripada kita menghina para pemimpin, ya, mendemo, memberontak para pemimpin, gak ada faedahnya, bahkan madharatnya lebih besar, ya. Lebih baik yaitu mendoakan. Karena kalau kita doakan, ya, dan pemimpin membuat kebijakan-kebijakan yang baik, ya, manfaatnya untuk kita semuanya juga. Makanya dulu Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya saya, ya, memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin.
mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, bukan mendoakan kejelekan untuk para pemimpin. Ya, yang anak ingatkan sekarang banyak beredar di WA dan sebagainya, salah dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak beredar doa Nabi untuk pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga dipahami itu anjuran untuk mendoakan keburukan untuk para pemimpin. Ini salah faham. Nabi SAW betul itu hadisnya, man waliya min ummati, kata Nabi SAW, siapa yang memimpin umatku, dia dijadikan sebagai pemimpin, kemudian dia menyusahkan, maka didoakan oleh Nabi untuk disusahkan urusannya. Hadis ini ditujukan oleh Nabi kepada para pemimpin. Ditujukan oleh Nabi kepada para pemimpin. Jadi kaitannya, konteksnya hadis ini adalah untuk para pemimpin. Adapun para rakyat, dianjurkan oleh Nabi untuk mendengar, taat, sabar, tidak memberontak, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Jadi jangan salah paham dengan hadis tersebut. Hadis itu ditujukan untuk para pemimpin. Ancaman untuk para pemimpin. Jadi untuk para pemimpin jangan berbuat zalim kepada rakyat. Tapi bagi rakyat, ketika dia mendapati kezaliman para pemimpin, disuruh oleh Nabi untuk apa? Sabar, jangan memberontak, doakan kebaikan untuk mereka. Karena kalau kita memberontak juga, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Sejarah mencatat tidak ada pemberontakan yang lebih baik daripada sebelumnya. Lihat Suriah, lihat Libya, Irak, Yaman dan sebagainya. Mereka menyesali pemberontakan yang mereka lakukan. Maka kita harus menjaga keamanan, kenyamanan. Karena keamanan ini sangat penting. Karena kalau negara sudah nggak aman, kita ibadah juga nggak aman. Mau sholat nggak aman, mau taklim nggak aman. Maka ini harus kita jaga baik-baik. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dari buku ini, Kemilau Indah Akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nanti bisa dibaca ulang lagi lebih komplit karena ini namanya beda buku jadi lompat-lompat Baik. Ini ada pertanyaan, mau tanya, keponakan Anda masih umur 8 tahun, mau masuk Islam, apa perlu bersahadat? Dia aslinya apa? Kalau dia aslinya adalah Yahudi atau Nasrani, kemudian sekarang memeluk Islam, maka harus bersahadat. Tapi kalau memang dia sebelumnya itu tidak ikut Yahudi, tidak ikut Nasrani, maka tidak perlu bersahadat. Kenapa? Karena anak kecil hukum asalnya dia adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi ini dilihat terlebih dahulu. Apalagi 8 tahun ini sudah ngerti. Sudah ngerti. Kalau dia memang sebelumnya sudah masuk kepada Yahudi atau Nasrani, maka berarti apa? Harus bersahadat. Harus bersahadat. Tapi kalau sebelumnya dia tidak mengikuti agama-agama yang lain, maka tidak perlu untuk bersahadat, karena hukum asalnya anak yang baru lahir itu adalah sesuai fitrah, sesuai Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ini saya kira cukup. Ada pertanyaan atau cukup? Kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.